Hai guys, ini adalah 7 Rims iRay DW10, mikrofon wireless pertama yang saya cobain di tahun 2024. Punya banyak fitur dengan harga yang lebih terjangkau, dibekali built-in sound card, punya mode ANC, lalu teknologi AI denoising, dan masih banyak lagi. Recommended buat dipakai live streaming, entah indoor atau outdoor, dan jadi salah satu mikrofon di harga 1 jutaan yang recommended banget. Yuk kita bahas. Jadi saat video ini dibuat, harga iRay DW10 varian A atau varian dual transmitter ini sekitar 1,5 jutaan. Link pembelian bergaransinya ada di deskripsi video. Di dalam box kita langsung dapat tas penyimpanan, kemudian user manual, dan ini dia charging case iRay DW10 yang di dalamnya ada 1 unit RX dan 2 unit TX. Next ada kabel charging Type-C, dan terakhir ada kabel konektor 3,5 mili yaitu TRRS to TRRS. So, iRay DW10 pada dasarnya adalah mikrofon wireless multifungsi yang terdiri dari 1 receiver atau RX, lalu 2 transmitter atau TX, kemudian 1 charging box, dan tentunya udah lengkap sama tasnya. Untuk RX-nya ini punya bentuk lebih besar dibanding transmitter yang mana pada bagian depan atau berwarna kuning ini merupakan knob putar untuk mengatur mic gain. Dan gak tahu kenapa, saya dapat sensasi yang lebih baik ketika mengontrol mic gain menggunakan knob putar ini dibanding menggunakan tombol angka digital yang kadang agak susah neken saat naikin volume. Sementara di bagian atas ada indikator di mana untuk warna biru sebagai mode mono dan warna hijau sebagai mode stereo. Sementara untuk kedua TX-nya ini bentuknya lebih kecil dengan bobot super ringan yang sebenarnya bagus, terutama saat dipasang di kaos biar tampilan kita tetap rapi alias kaos kita nggak ngerasa ketarik. Jadi kalau dari sisi kenyamanan pakai udah top banget nih. Nah, meskipun TX-nya ini kecil, saya suka karena ada indikator LED yang akan nyala ketika berada di mode tertentu. Dan kita lanjut ke bagian charging case-nya ini. Bentuknya kotak dengan ukuran yang cuma setengah telapak tangan sebenarnya. Bobotnya juga ringan dan charging box-nya ini punya baterai berkapasitas 1000 mAh. Sementara di receiver ada 165 mAh dan di transmitter ada 140 mAh. Jadi secara teknis, kita bisa gunakan mic ini hingga 15 jam sampai baterai yang ada di charging case ini habis. Lalu gimana cara menggunakan mikrofon ini? iRay DW10 sudah support digital output menggunakan port USB-C dan support analog output menggunakan jack 3,5 mm. Artinya, mau dipakai di kamera, lalu smartphone, laptop, bahkan komputer pun, dia ini udah siap banget. Nah, untuk digunakan ke kamera nih misalnya, kita pasang receiver menggunakan kabel 3,5 mili yaitu kabel TRRS to TRRS yang sudah ada di paket pembelian. Sementara kalau digunakan ke smartphone, kita harus beli konektornya yang memang terpisah gitu ya. Jadi kalau teman-teman misal nih pakai Android bisa beli konektor USB Type-C, sementara kalau pakai iPhone jadul kayak saya, pakai konektor lighting kayak saya ini gitu. Dan kalau udah terpasang, tinggal nyalain aja maka TX dan RX pun akan otomatis pairing. Cepet banget nih. iRay DW10 punya built-in sound card seperti yang saya bilang biar kita bisa pakai mic ini dalam berbagai skenario. Ya, berkat adanya built-in sound card ini, dia jadi punya 3 mode rekaman. Pertama, ada mode dry yang merupakan mode default di mana mic ini mengasih suara original dengan kualitas yang jelas, nyaring, dan juga renyah. Yang kedua, ada mode ANC atau Active Noise Cancelling yang mana di mode ini mikrofon menggunakan teknologi AI denoising. Jadi di harga 1,5 jutaan dia juga udah pakai AI. Artinya teknologi AI-nya ini beneran mampu meredam noise yang ngebantu kita buat ngasilin suara jelas meskipun di skenario yang ramai. Asli, fitur ANC-nya ini beneran bagus tapi nggak ngerusak hasil audio. Dan ketiga, ada mode reverb yang mana kalau kita aktifin nih, hasil audionya akan langsung ada efek gemaknya. So guys, jadi ini dia 7 Rims iRay DW10 ketika saya gunakan atau saya hubungkan menggunakan konektor lighting ke iPhone. Nah, untuk status sekarang mikrofon yang sedang aktif merupakan mikrofon yang nempel di hoodie saya, sementara yang sedang saya pegang ini mikrofonnya ini sedang tidak aktif. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama, jadi mikrofon ini sudah punya built-in sound card yang secara otomatis mikrofon ini jadi punya 3
mode suara yang berbeda yang bisa teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan atau skenario yang diinginkan. Yang pertama ada mode dry atau dry mode, yang kedua ada mode ANC atau active noise cancelling, dan yang ketiga ada mode reverb atau mode menggema. Nah, sementara untuk sekarang posisinya sedang berada di mode dry, dan meskipun di mode dry tapi suara saya udah benar-benar terdengar jelas ke sana, suaranya lebih original gitu ya istilahnya. Kemudian untuk hasilnya sendiri udah terdengar begitu renyah. Sedangkan ruangan saya ini harus saya ulangi bahwa suara yang dihasilkan oleh ruangan ini sebenarnya menggema tapi masuk ke sana begitu jelas dan juga bersih. Nah, sementara untuk mode ANC biar di sini saya pindahin. Jadi sekali lagi dari awal saya sedang berada di mode dry atau mode pertama, dan kita coba untuk pindah ke mode ANC dengan menekan tombolnya 1 2 3 1 2 3, dan sekarang kita sedang berada di mode ANC atau active noise cancelling. Di mana di sebelah kiri saya ini merupakan pesawahan yang kalau habis hujan kayak sekarang suara serangga itu beneran kedengeran kalau sama telinga secara langsung, tapi ke dalam rekaman ini jelas nggak ada sama sekali, terutama juga untuk hasil dari gema ya yang dihasilkan oleh ruangan ini juga nggak begitu masuk ke sana. Jadi untuk fitur atau untuk mode ANC ini cocok banget untuk melakukan video atau rekaman ataupun wawancara ketika berada di outdoor. Dan kita cobain yang terakhir yaitu mode reverb atau mode menggaung dengan cara menekan tombol ini 1 2 3 1 2 3, di mana untuk kesan dari mode ketiga ini atau mode reverb ini lebih terkesan kita sedang berada di aula atau sedang berada di sebuah gedung yang menghasilkan suara yang lebih menggaung gitu ya istilahnya atau gimana. Dan bagi saya untuk ketiga mode ini, biar saya pindahin lagi ke mode dry. Jadi bagi saya ketiga mode ini bekerja dengan baik. Kecil-kecil ini udah cabai rawit, bagus banget. Suaranya renyah, kemudian nyaring, dan juga terasa kriuk. So, kalau kita ngebahas soal kualitas suara, mikrofon ini dibekali sample rate audio 48 kHz 16 bit yang meskipun ukurannya kecil, tapi kualitasnya sudah standar lossless audio. Nah, sementara kalau dari latensi sendiri, mic ini punya latensi 20 millisecond yang udah terbilang low gitu ya, dan bisa bekerja sampai jarak 200 meter di area terbuka. Dan belum sampai di sana, saking banyaknya fitur, ternyata mic ini pun udah dibekali fitur duplex transmission. Misalnya, saat mic ini dipakai wawancara, maka pembicara 1 dan 2 bisa pasang headphone ke TX yang nantinya hasil audio bisa langsung didengar melalui headphone satu sama lain. Ini super keren. So guys, jadi ini dia 7 Rims iRay DW10 ketika saya gunakan di outdoor, dan untuk statusnya saat ini mikrofon yang nempel di baju saya yang aktif, kemudian yang sedang saya pegang ini tidak aktif, dan ini untuk charging boxnya. Dan untuk saat ini transmitternya ini nempel ke iPhone. Apa yang mau saya bahas adalah yang pertama, saya sedang berada di mode dry atau mode pertama, di mana kualitas suaranya atau hasil suaranya ini beneran begitu renyah. Renyah banget, padahal di sekitar sini tuh di sebelah kanan saya itu ada suara musik yang cukup kencang, tapi nggak masuk ke sana. Meskipun nggak sedang berada di mode ANC. Sekarang saya akan coba balikin badan, karena mikrofon wireless yang bagus itu kalau kita puterin badan itu dia nggak akan masuk suaranya ya. Dia nggak bakal ada interferensi atau nggak bakal terputus. Biar di sini saya putar badan dan coba untuk tes jarak tempuh. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Ini masih ada 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, sekarang mungkin saya di sini coba buat ke arah yang atau ke posisi yang paling ujung dari lokasi atau dari spot ini, dan ternyata bisa teman-teman dengar sendiri suaranya nggak ada interferensi, nggak ada delay, dan ini suara saya masih tetap jelas. Jadi udah pasti cocok banget buat teman-teman yang untuk kebutuhan live streaming ataupun untuk konten kreator, karena bagi saya ini banyak mode, jadi bisa untuk berbagai situasi dan kondisi di spot tertentu. Ini fleksibel banget. So, jadi pengalaman saya setelah menggunakan iRay DW10 ini, yang pertama di harga 1,5 jutaan. Mikrofon ini jadi salah satu mikrofon wireless yang paling worth to buy dan recommended di tahun 2024. Saya dapat 2 unit TX, daya baterainya lama, fiturnya banyak banget, dan yang pasti kualitas suaranya juga bagus. Recommended buat dipakai live streaming, kemudian podcasting, atau untuk kebutuhan konten lainnya.
Link pembeliannya ada di deskripsi video, bergaransi resmi juga. Sampai ketemu di video selanjutnya.